Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Azan, ya, judul besarnya Kitabul Azan. Sekarang ini rangkaian bab tentang kaifiyat salat, di mana hal ini amat sangat penting. Nah, di mana para ulama menyebutnya sholat itu kategorinya ibadah mahdoh, ibadah murni asli. Itu ya, asli, arti mahdoh itu asli, murni, orisinil, yang maknanya ibadah sholat itu adalah ibadah yang segala sesuatunya gitu ya, terutama lah kaifiatnya itu Allah yang membuat, Allah yang menetapkan, dan hanya dengan cara itu yang ditetapkan Allah itulah ya sholat itu harus dilaksanakan. Sehingga kaifiat sholat itu ya harus asli, harus murni, ya harus orisinil, yaitu yang ditetapkan dan dibuat gitu karena Allah yang menciptakannya, seperti yang diciptakan oleh Allah, dan seperti itulah ya yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bolehnya ada perbedaan sedikit pun. Nah, sekarang bab ke 147 nih, bab 147. Bab sebelumnya tidak terlalu sulit saya katakannya. Bab sebelumnya itu Imam Bukhari mengangkat masalah ini tentang sekitar tasyahud. Di bab sebelumnya nih ya, bab 136, nah Imam Bukhari mengangkat masalah ada orang yang menganggap tasyahud awal itu tidak wajib. Sunat berarti kan, kalau tidak wajib sunat. Nah, ada orang yang menganggap tasyahud awal itu tidak wajib. Nah, kalau tidak wajib berarti sunat. Misalnya jadi di dalam sholat itu yang sunat, ya contoh lain doa iftitah. Ya, doa iftitah itu sunat. Nah, sementara amalan yang hukumnya sunat itu apabila tidak dilakukan itu tidak berdosa, tidak ada masalah, tidak dilakukan ya sudah saja berarti. Misalnya kalau ada orang yang sholat sengaja, bahkan nih sengaja tidak membaca doa iftitah, tidak masalah, dalam arti sholatnya tetap sah, kemudian juga tidak berdosa karena tidak membaca doa iftitah. Nah, adapun tasyahud awal ini kenyataannya hanya di dalam hadis yang dimuat oleh Imam Bukhari di dalam bab tersebut, Rasulullah SAW pernah lupa tidak mengerjakan tasyahud awal. Yang ternyata yang kemudian oleh Rasulullah SAW ditutupi, diganti itunya, diganti dengan sujud sahwi. Nah, kalau tasyahud awal itu sunat, nggak akan ada berarti sujud sahwi. Ya, kalau tasyahud awal itu sunat, berarti nggak akan ada sujud sahwi, karena kalau terlewat ya sudah saja, namanya juga sunat. Tapi ternyata kan tidak demikian. Apabila lupa tidak tasyahud awal, maka diganti dengan sujud sahwi. Nah, ini menunjukkan berarti tidak boleh tidak gitu ya, harus ada sujud sahwi.
Bagi mereka yang lupa, maka penggantinya adalah sujud sahwi. Berarti wajib. Kan kesimpulannya pasti demikian. Berarti tasyahud awal itu wajib. Karena kalau sunat, sekali lagi nya, karena kalau sunat sengaja sekalipun tidak melakukannya, sengaja tidak melakukan, nggak ada masalah. Sholatnya tetap sah, juga tidak berdosa. Misalnya orang sengaja, tadinya contohnya sengaja tidak baca doa iftitah, nggak ada masalah. Sholatnya sah, juga tidak berdosa, sholatnya tetap dianggap lengkap, gitu ya. Makanya sholatnya sah, sengaja tidak membaca iftitahnya juga tidak berdosa. Kalau ini kan ternyata tidak demikian lah. Kemarin Imam Bukhari hanya memunculkan, ada yang menganggap tasyahud awal itu sunat. Ternyata dengan hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW pernah lupa tasyahud awal, kemudian diganti dengan sujud sahwi, itu menunjukkan tasyahud awal itu tidak boleh, tidak berarti harus ada, ya wajib namanya kalau demikian. Berarti tidak bolehnya sengaja tidak tasyahud awal. Artinya sadar, tahu ini rakaat kedua ada tasyahud awal, sengaja tidak melakukan, nah itu tidak boleh. Adapun kalau lupa, nah kalau lupa ini sangat mungkin terjadi, karena di hadis yang kemarin Rasulullah juga pernah lupa tasyahud awal. Bukan sengaja ya, tapi lupa tidak tasyahud awal yang kemudian diganti dengan sujud sahwi. Ya, dengan demikian itu maka kesimpulannya sujud sahwi itu wajib, tidak boleh sengaja tidak dilakukan. Nah, bab yang baru sekarang ya. Bab 147 ini mungkin digabungnya dengan bab 148. Bab 147 judulnya Babut Tasyahudi fil Ula. Redaksinya demikian ini ya. Babut Tasyahudi fil Ula, bab ke 148, Babut Tasyahudi fil Akhirah. Kalau terjemah harfiahnya bab tasyahud awal gitu ya. Kemudian bab 148 bab tasyahud akhir. Di dalam bab 147 ini ya, Imam Bukhari ini hanya memasukkan satu hadis, itu pun mengulang yang kemarin, yang hadisnya di bab 146 gitu ya. Diulang gitu, dimuat lagi di bab 147. Nah, kalau di bab yang kemarin dan dengan judul ada orang yang menganggap tasyahud awal itu tidak wajib. Kalau yang di sini judulnya adalah bab tasyahud awal. Ternyata hadisnya sama. Bahkan yang ini ringkasannya lebih pendeknya. Kita baca dulu nih hadisnya bab 147 nih. An Abdillah ibni Malik ibni Buhainah. Nih yang kemarin juga yang ini nih. An Abdillah ibni Malik ibni Buhainah, sama yang kemarin nih ya. Qala shallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra. Faqama wa alaihi julusun. Falamma kana fi akhiri sholatihi sajada sajdataini wa huwa jalisun. Ini redaksinya pendeknya karena ini ringkasan atau potongan dari yang kemarin nih. Dari Abdullah bin Malik bin Buhainah. Semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Rasulullah SAW mengimami kami sholat zuhur. Nyasallabina Rasulullah SAW az-zuhra. Rasulullah SAW mengimami kami sholat zuhur. Faqoma wa alaihi julusun.
Kemudian beliau berdiri, jadi tidak diterangkan sholatnya dari awal nih ya. Ini bagian ininya nih. Faqoma wa alaihi julusun. Kemudian beliau berdiri sementara ini bahasa Arabnya nih. Wa alaihi julusun. Gitu, ini bahasa dari siapa? Abdullah bin Malik bin Buhainah. Beliau berdiri wa alaihi sementara seharusnya. Nah, kurang lebih terjemahnya demikianlah hanya dalam bahasa kita nih. Wa alaihi julusun sementara seharusnya beliau duduk. Fakoma, jadi kita ulang dari awal nih. Rasulullah SAW mengimami kami sholat zuhur. Kemudian bagian ininya ya, beliau berdiri wa alaihi julusun, padahal seharusnya duduk. Nah, yang dimaksud di sini adalah tahiyat awal. Seharusnya duduk, beliau malah berdiri. Ya, lengkapnya di hadis yang kemarin ya. Nah, kita bandingkan dengan redaksi hadis di bab sebelumnya. Karena ini hadisnya sama nih ya, dari Abdullah bin Malik bin Buhainah. Anna Nabi SAW sholat bihimu zuhro. Nabi SAW mengimami mereka, mengimami para sahabat sholat zuhur. Ini sholat kejadian yang sama nih ya, yang dikisahkan di hadis ini nih. Nabi SAW mengimami mereka, mengimami para sahabat sholat zuhur. Fakoma firrok atainil ulayaini lam yajlis. Beliau berdirinya pada rokatainil ulayaini, 2 rokaat pertama. Beliau berdiri pada rokaat kedua lah, terjemah bebasnya gitu ya. Beliau berdiri pada rokaat kedua, lam yajlis, beliau tidak duduk. Fakoman nasu ma'ahu, kemudian orang-orang ya para sahabat makmum yang di belakangnya ikut berdiri. Nah, nabinya tidak duduk, Nabi SAW berdiri, para sahabat makmumnya juga ikut berdiri. Hatta iza qados sholata wantazoron nasu taslimahu. Nah, hingga ketika nih, coba nih perhatikan dalam bagian ininya ya. Ketika sholat itu selesai, wantazorona sunasu taslimahu, para sahabat itu menunggu salam. Artinya ini tahiyat akhir sudah selesai nih. Para sahabat sudah selesai membaca tahiyat akhir. Seperti biasanya, berarti kan menunggu salam. Ketika sholat sudah selesai, dan orang-orang atau para sahabat atau makmum menunggu gitulahnya, menunggu komando ucapan salam dari Rasulullah SAW. Kabaro ternyata Rasulullah itu malah takbir. Yang terdengar bukannya salam, tapi yang terdengar itu takbir. Kabbaro Rasulullah SAW takbir wahwa jalisun, dalam keadaan duduk. Ya, Rasulullah SAW-nya takbir dalam keadaan duduk. Wasajada sajdataini, kemudian sujud 2 kali sujud. Qabla an yusallima, sebelum beliau salam. Summa salama, nah baru Rasulullah SAW itu salam. Ya, salam menutup sholat ya. Nah, lengkapnya seperti ini nih, karena hadisnya ini sama sebetulnya ya, hadis yang sama. Coba sekali lagi nih, saya kira lebih lengkap yang ini kan. Abdullah bin Malik bin Buhainah mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami para sahabat sholat zuhur. Kemudian beliau berdiri pada rokaat kedua. Ya, beliau tidak duduk. Beliau berdiri, beliau tidak duduk untuk tasyahud awal. Adapun makmum ikut berdiri. Ya, karena Rasulullah SAW-nya berdiri, maka orang-orang yang makmumnya juga ikut berdiri.
Ketika sholat itu hampir selesai, yaitu baca bacaan tasyahud akhir, katanya bacaan tasyahud akhir sudah selesai. Seperti biasanya berarti kan, ini seperti biasanya para sahabat itu menunggu komando ucapan salam dari Rasulullah SAW. Kabaro wa huwa jalisun. Nah, ternyata yang terdengar itu kan adalah Rasulullah SAW itu takbir, bukannya ucapan salam yang terdengar, tapi Rasulullah SAW itu takbir, mengucapkan Allahu Akbar sambil duduk di situnya, sambil duduk ini kan tahiyat akhirnya sebelum salam. Rasulullah SAW takbir dalam keadaan duduk. Kemudian beliau sujud 2 kali sujud sebelum salam itu. Summa salama. Nah, setelah sujud 2 kali, kemudian Rasulullah SAW mengucapkan salam. Nah, ini ya sujud sahwi, pengganti dari tasyahud awal yang lupa tidak dilakukan. Ininya 2 kali sujud kemudian salam. Nah, sujud ini adalah sujud sahwi sebagai pengganti dari tahiyat awal yang lupa tidak dikerjakan. Nah, kalau yang ini versi ringkasnya ini dia babut tasyahudi fil ula. Lebih ringkas di bab 147-nya dengan judul tasyahud awal lah, gitu intinya. Bab 147 ini dengan judul babut tasyahudi fil ula atau bab tasyahud awal. Nah, hadisnya ringkasnya yang barusan dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata Rasulullah SAW mengimami sholat zuhur. Kemudian beliau berdiri. Nah, hanya ini redaksinya hanya menggunakan wa alaihi julusun, sementara seharusnya duduk. Beliau berdiri padahal seharusnya beliau duduk. Ya, lebih jelasnya di hadis yang tadi sebelumnya. Falamma kana fi akhiri sholatihi. Nah, ketika di akhir sholat, sajadah sajdataini, beliau duduk, beliau sujud 2 kali sujud, wa huwa jalisun, dalam keadaan duduk. Nah, ini ada penjelasan menarik nih dari Ibnu Hajar al-Asqalani tentang judulnya nih, bab tasyahud awal. Ya, adapun tentang apa disebutnya kalau bicara hukum gitunya, apa sih hukumnya tasyahud awal? Kalau kita membandingkan apa sih hukumnya doa iftitah? Ya, doa iftitah sunat. Ya, dengan definisi kan sunat itu ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Itu definisi sunat. Sunat itu adalah sesuatu yang apabila dilakukan diberi pahala, apabila tidak dilakukan tidak disiksa. Ini definisi sunat. Nah, misalnya di dalam sholat itu contohnya atau salah satunya doa iftitah itu sunat, sehingga kalaupun sengaja tidak dilakukan, nah definisinya yang disebut sunat itu demikian. Kalaupun tidak dilakukan tidak disiksa, artinya gak ada masalah, sholatnya tetap sah, kemudian juga tidak berdosa karena tidak baca doa iftitah. Nah, kalau bicara hukum berdasarkan yang kemarin gitu ya, dengan adanya tasyahud adanya Rasulullah SAW mengerjakan sujud sahwi karena lupa tasyahud awal, artinya tidak boleh tidak. Ya, artinya tidak boleh tidak, harus. Tidak boleh tidak itu berarti harus, kudu kan, tidak boleh tidak. Kalaupun lupa diganti itu dengan
dengan sujud sahwi. Nah, ini menunjukkan kalau mengatakan hukum tasyahud awal itu wajib berarti. Nah, definisinya nih, wajib itu ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang disebut wajib itunya dengan definisi wajib itu adalah sesuatu yang pelakunya atau yang melakukan diberi pahala, wa yu'aqabu tarikuhu, dan yang tidak melakukan, tidak mengerjakan, disiksa. Garis miring dosa berarti kan. Kalau tidak melakukan yang wajib disiksa, artinya dosa, berdosa kalau tidak melakukan yang wajib. Nah, misalnya seperti ini nih, perbandingan saja nih, untuk perbandingan. Saum Ramadan itu wajib kan, jelasnya semuanya tahu. Saum di bulan Ramadan wajib hukumnya. Bagaimana kalau yang sakit? Bagaimana kalau yang safar? Dengan sakitnya itu, dengan safarnya itu tidak saum di bulan Ramadan. Kan tidak boleh, tidak ganti berarti kan diganti berarti kan, ya diganti. Kalau tidak wajib nggak usah diganti, digantilah di luar bulan Ramadan. Kemudian satu lagi nih untuk saum bulan Ramadan, bagi orang yang sudah tidak mampu, bagi orang yang sudah tidak mampu saum, maka Allah ganti dengan fidyah. Nah, ini kan menunjukkan tidak boleh, tidak. Tapi untuk orang dengan kondisi tertentu yang saum ini, ya saum itu tidak mampu itu melaksanakan saum, Allah yang menggantinya. Gantilah dengan fidyah. Artinya karena ini menunjukkan tidak boleh, tidak. Nah, kurang lebih demikian lah ya. Nah, kemudian ini nih ada yang hal menarik ini nih. Pada penjelasan judul sihnya, bukan hadisnya. Babut tasyahudi fil ula. Ya demikiannya judulnya, bab tasyahud awal. Ini Ibnu Hajar al-Asqalani nih. Al jalsatul ula minas salasati awi min salasatin au rubaiyatin. Ini kemarin juga kebetulan sebetulnya sudah saya sampaikan. Sebutan bab gitu, babnya kan tasyahud awal. Kan dikenalnya sebutan tersebut tasyahud awal dan tasyahud akhir ya. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani pendeknya mengatakan demikian. Tasyahud awal itu pada sholat yang min sulasiyatin au rubaiyatin. Ada tasyahud awal, ini kan judulnya tasyahud awal. Tasyahud awal itu pada sholat yang sulasiyatin itu 3, rubaiyatin 4. Jadi maksudnya ada tasyahud awal atau tasyahud awal itu ada pada sholat yang jumlah rokaatnya 3 atau 4. Ini nih menarik nih kalimatnya seperti ini ya. Tasyahud awal itu ada pada, kita batasi lah di sini sholat wajib nih. Tasyahud awal itu ada pada sholat wajib yang jumlah rokaatnya 3 atau 4. Nah, kemarin maksudnya seperti ya ke sini nih. Kalau sholat subuh bagaimana? Ada nggak tasyahud awal? Ya, sholat subuh ada nggak tasyahud awal? Nih kalimatnya, al jalsatul ula min sulasiyatin au rubaiyatin. Nah, gitu ya, itulah yang disebut tasyahud awal. Tasyahud awal itu ada pada sholat wajib yang jumlah rokaatnya 3 atau 4. Karena kan kalau jumlah rokaatnya
3 atau 4, tahiyatnya ada 2. Ya kalau sholat, sekali lagi nih, kalau sholat wajibnya 3 atau 4 rakaat, maka tasyahudnya ada 2. Maka yang pertama bahasa Arabnya awal, ula. Awal muzakkar, kalau ula muannas gitu ya, sama sajalah. Tasyahud awal. Kenapa muncul nama tasyahud awal? Karena ada yang akhir. Karena di dalam sholat yang rakaatnya 3 atau 4, tasyahudnya ada 2. Jadi muncullah sebutan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, kalau yang sholatnya 2 rakaat bagaimana? Sholat subuh, sholat wajib yang rakaatnya hanya 2, tahiyatnya hanya ada 1. Apa mau kita sebut tahiyat atau tasyahud awal? Tasyahud awal itu, gitulahnya, tasyahud awal itu ada pada sholat wajib yang jumlah rakaatnya 3 atau 4. Ini berarti lah katanya, berarti pada sholat subuh yang yang rakaatnya hanya ada 2, tahiyatnya pun hanya sehingga tahiyatnya hanya ada 1, nggak berlaku sebutan tasyahud awal. Karena memang beda kan cara duduknya. Beda cara duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, jadi kalau sholat subuh itu, kalau sholat subuh tidak disebut tasyahud awal karena tidak ada yang akhir. Atau kalau kita menyebut ini tasyahud akhir karena ada pada rakaat terakhir, benar ada pada rakaat terakhir. Tapi kalau disebut ini tahiyat akhir, yang awalnya mana? Karena ini hanya ada 1. Itulahnya tata ini kita sudah mengambil dari sini. Maka tidak berlaku lah gitulahnya sebutan untuk tasyahud pada sholat subuh yang hanya ada 1. Gitu ya, sekali lagi nih, untuk pada sholat subuhnya, pada sholat subuh yang rokaatnya hanya 2, yang tasyahudnya hanya ada 1, maka tidak berlaku sebutan untuk tasyahud yang hanya 1 ini, tidak berlaku sebutan tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Kalau menyebut tasyahud awal nanti berpengaruh kan ke cara duduknya seperti apa. Kalau ini tasyahud akhir, cara duduknya seperti apa. Nah, ternyata nih ada hadis yang menerangkan seperti ini. Terlepas dari sebutan, itulahnya terlepas dari sebutan. Karena memang hanya ada 1, maka terlepas atau bebaskan lah gitunya dari sebutan tasyahud awal atau tasyahud akhir. Ada hadis yang menerangkan bagaimana cara Rasulullah SAW duduk tasyahud yang kemudian salam. Itu yang menentukan, bukan dari nama, bukan dari sebutan itu tasyahud awal atau tasyahud akhir. Karena sholat subuh itu jumlah rakaatnya hanya 2, tahiyatnya hanya ada 1, sehingga tidak berlaku sebutan awal ataupun akhir. Nah, adapun cara duduknya pada tasyahud ketika sholat subuh gitulahnya, atau yang sholat-sholat lainnya yang tahiyatnya hanya ada 1 lah yang gitunya, sholat subuh atau sholat lain yang tahiyatnya hanya ada 1. Nah, maka berlakulah hadis yang tadi yang menerangkan bagaimana cara Rasulullah SAW duduk tasyahud yang kemudian salam. Nah, di dalam hadisnya dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu
cara duduk tasyahud yang kemudian salam itu adalah cara duduk tawarruk namanya, yaitu yang telapak kaki kirinya ditempatkan di bawah betis kaki kanan. Nah, inilah cara duduk tasyahud yang kemudian salam. Nah, betis telapak kaki kiri ditempatkan di bawah betis kaki kanan. Adapun telapak kaki kanannya diposisikan tegak berdiri dengan seluruh jari menghadap kiblat. Nah, inilah cara duduk yang kemudian salam. Nah, kembali ke sini nih. Kemudian satu lagi, sedikit lagi nih, ada catatan dari Ibnu Hajar al-Asqalani ini ya. Tentang bab ini tidak terlalu panjang juga nih ya. La khilafa fi anna lafzat tasyahudi fil ula kallati fil akhirah. Tidak ada perbedaan bahwa bacaan tasyahud awal kallati fil akhirah itu seperti atau sama dengan bacaan tasyahud akhir. Bacaan tasyahud awal itu sama dengan bacaan tasyahud akhir. Saya ingat ini ada hadis riwayat Abu Awanah. Abu Awanah mungkin tidak sepopuler yang kutubus sitahnya Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud. Banyak sebetulnya mukhrij sebutannya. Mereka ini kategorinya mukhrij. Abu Daud, siapa? Al-Bukhari, Imam Ahmad. Sebutannya mereka ini mukhrij. Ya seperti Bukhari ya, riwayat yang meriwayatkan hadis banyak. Bukan hanya kalau ini kutubus sitah sebutannya itu yang pokok, rujukan pokok tentang hadis itu adalah ya kutubus sitah itu mereka Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Yang lainnya banyak dan yang apa namanya kalau secara ilmu hadis itu ya sahih dhaifnya suatu hadis bukan siapa yang meriwayatkannya, kecuali dua. Apabila ada hadis riwayat Bukhari, Muslim pasti sahih, hanya dua. Tapi kalau ada hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim pasti sahih. Jadi sahih dhaifnya itu tidak tergantung kepada siapa yang meriwayatkannya atau siapa mukhrijnya. Ini hadis riwayat siapa? Atau Broni misalnya Al-Baihaqi, itu tidak menunjukkan sahih dhaifnya. Karena dalam ilmu hadis ada definisinya, hadis sahih itu definisinya begini, terlepas dari ini riwayat siapa, bebas riwayatnya riwayat siapa saja. Nah, di dalam hadis Abu Awanah gitu, mungkin ini kurang populer kan ya, hadis riwayat Asy-Syafi'i juga ada. Nah, ini terkait dengan hal ini, pada hadis riwayat Abu Awanah dengan redaksi, jadi ini tekstual gitu ya, yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW itu membaca bacaan pada tasyahud awal sampai innaka hamidum majid, dan gitu redaksi kurang lebih hanya. Nah, kalau Ibnu Hajar al-Asqalani di sini la khilafa fi alfazat tasyahudi fil ula kallati fil akhirah. Nah, tidak ada perbedaan lafad atau bacaan pada tasyahud awal itu kallati fil akhirah seperti bacaan pada tasyahud akhir. Nah, pada riwayat pada hadis riwayat Abu Awanah, nah ada hadis yang secara redaksi atau tekstual yang menerangkan
Rasulullah SAW membaca pada tasyahud awal itu sampai innaka hamidum majid gitu. Itu kalau nggak udah agak lamanya saya baca hadis tersebut, artinya samanya seperti yang dikatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika duduk tasyahud awal yang dibaca adalah sama dengan yang dibaca pada tahiyat akhir, yaitu sampai innaka hamidum majid. Nah, saya kira selesailah bab ininya dari di awal tadi. Ini mungkin kita gabungkan lah dengan tasyahud akhir nih. Tentang tasyahud awalnya sekaligus tadinya saya kaitkan lagi dengan bab sebelumnya yang menyebutkan itu Imam Bukhari mengangkat itu masalah ada yang menyebut tasyahud awal itu tidak wajib. Ternyata menurut hadisnya dengan adanya sujud sahwi tidak boleh dilewatkan. Nah, adapun di dalam bab ini bab tasyahud awal nih, Imam Bukhari hanya mengangkat keberadaannya atau bahasa usul fikih nama masyru'. Tasyahud awal itu ada nggak? Ada, pasti itu kan. Tasyahud awal itu ada nggak? Ini sekarang ini kan, tasyahud awal itu ada nggak? Ada. Nah, tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan keberadaannya itu, ya, tasyahud awal itunya, keberadaan tasyahud awal itu pada sholat wajib yang jumlah rokaatnya 3 atau 4. Di mana anak ini memang ini agak-agak ini nih penting lah gitunya. Karena cara duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir beda. Tapi keberadaannya dulu nih, keberadaan tasyahud awal itu adalah gitu atau pada sholat yang jumlah rokaatnya 3 atau 4. Nah, ternyata cara duduknya beda antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Nah, di mana kalau menurut hadis Abu Awanah tadi seperti ini. Cara duduk tasyahud awal yaitu iftirosh. Cara duduk demikian itu karena setelah tasyahud awal itu mau berdiri yaitu masuk ke rakaat ketiga. Adapun cara duduk tasyahud akhir yaitu duduk tawarruk, di mana cara duduk seperti ini adalah cara duduk tasyahud yang kemudian salam. Nah, itu bedanya. Nah, dari situ sebetulnya bisa menentukan pada waktu sholat subuh cara duduknya seperti apa. Bukan dengan sebutan awal dan akhir gitu, karena tahiyatnya hanya ada satu. Dari situ sebetulnya setelah tasyahud itu mau apa, berdiri atau salam. Nah, itu yang menentukannya, bukan sebutan tasyahud awal atau akhir. Nah, ada yang memunculkan dan pada pada sholat subuh itu kan tahiyat di rakaat kedua. Kalau di rakaat kedua berarti cara duduknya cara duduk tahiyat awal. Nah, muncullah sebutan tahiyat awal. Karena duduk atau tasyahud di rakaat kedua itu tahiyat awal. Nah, ya, tadi tahilah ini bisa dijadikan bantahannya yang dikatakan di Ibnu Hajar Al-Asqalani, keberadaan tasyahud awal itu pada sholat yang jumlahnya 3 atau 4 rakaat. Kalau hanya 2, bukan awal, bukan akhir pokoknya. Kalau hanya 2 berarti ini bukan awal, bukan akhir. Artinya kan disebut tahiyat awal salah, disebut tahiyat akhir salah. Adapun yang menentukan cara duduknya adalah setelah tasyahud ini berdiri atau salam. Itu yang menentukan cara duduk. Kalau yang kemudian salam, duduk tawarruk berarti. Kalau yang kemudian berdiri, duduk iftirosh.
Tambahnya dengan bab berikutnya ya, bab 148. Babut tasyahudi fil akhirah. Apa bahasanya sama sebetulnya kan? Gak ada bedanya antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Bacaan pokoknya tadi kan seperti ini nih, Ibnu Hajar Asqalani tadi, la khilafa fi anna alfa tasyahudi fil ula kallati fil akhirah. Tidak ada perbedaan bahwa bacaan tasyahud awal itu seperti bacaan pada tasyahud akhir. Adapun yang membedakannya adalah satu, cara duduk. Ya, cara duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir beda. Kemudian, nah ini terkait dengan bab setelah ini, nantinya bab berikutnya nih. Bab ini 148 ya, berarti bab tasyahud akhir judulnya. Nah, nanti bab 149-nya babud du'ai qoblas salam. Ya, bab doa sebelum salam. Nah, yang ternyata nih hadis-hadisnya, hadis-hadis yang menerangkan tentang berlindung dari 4 perkara. Nah, adapun berdoa dia pada tasyahud akhir, selain melindungkan diri dari khususnya 4 perkara, yaitu yang doanya Allahumma inni, diantaranya ini redaksinya ya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ini dikenalnya dengan melindungkan diri dari 4 perkara. Nah, doa ini dibaca, sebutannya kita, doa ini dibaca setelah selesai membaca tasyahud akhir, setelah innaka hamidum majid. Kan sampai di sana. Setelah innaka hamidum majid, melindungkan diri dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min azab di jahannam, dari siksa neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah ketika hidup dan menjelang mati. Menjelang matinya, wa min fitnatil mahya ketika hidup, wal mamati ketika menjelang kematian, bukan setelah mati. Kalau setelah mati mah sudah berlindung dari azab kubur. Dan menjelang kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah usapan dajjal. Nah, ini berlindung dari 4 perkara. Setelah membaca doa tersebut, kemudian boleh ditambah doa bebas. Sebelum salam nih, boleh ditambah doa bebas. Adapun pada tahiyat awal, setelah innaka hamidum majid, kalau mau ditambah doa bebas. Tidak melindungkan diri dari 4 perkara dulu gitu ya. Setelah bacaan tasyahud awalnya selesai, kalau mau berdoa bebas, silahkan doa apa saja. Setelah beres berdoa, berdirilah gitu kan, berdirilah masuk ke rakaat berikutnya. Jadi boleh disimpulkan seperti ini, berdoa setelah membaca tasyahud itu boleh pada tasyahud awal, boleh pada tasyahud akhir. Hanya pada tasyahud akhir, sebelum doa bebas harus doa khusus dulu, yaitu melindungkan diri dari 4 perkara, di mana hal ini tidak ada pada tahiyat awal.
Kalau pada tahiyat awal setelah selesai bacaan tasyahud langsung doa bebas. Kalau mau berdoa langsung doa bebas. Nah, bab 148 ya, saya kira juga ini tidak akan terlalu panjang karena kurang lebih sama. Ya, ini masalahnya ya dengan bab sebelumnya, bab tasyahudi fil ula, bab tasyahud awal. Nah, sekarang ini bab tasyahudi fil akhirah, bab tasyahud akhir. Hadisnya hanya ada satu juga nih di sini nih. Hadisnya ini dari Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, kunna iza sallaina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam kulna. Dulu kami apabila sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi makmum ya maksudnya, apabila kami bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulna kami membaca assalamu ala Jibril wa Mikail. Jadi bacaan tasyahud naki assalamu ala Jibril wa Mikail wassalamu ala fulanin wa fulanin. Ya, assalamu ala ya fulan mah disebut namanya siapalah gitunya. Al omo ada gitu disebut ngarana bolehnya assalamu ala Jibril wa Mikail, assalamu ala fulan si anu siapalah pokoknya yang disebut namanya ya. Faltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW membalikan badan menghadap kepada kami. Faqala, kemudian beliau bersabda, innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah itulah assalam. Fa iza shalla ahadukum falyaqul. Apabila kalian sholat maka ucapkanlah. Nah ini Rasulullah SAW mengajarkan bacaan tahiyat gitulahnya atau tasyahud. Ya, apabila kalian sholat maka ucapkanlah atau bacalah at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Fa innakum iza qultumuha. Tadinya bacaan tahiyat Rasulullah mengajarkan demikian. Apabila kalian sholat maka bacalah atau ucapkanlah at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Fa innakum iza qultumuha. Nah, Rasulullah mengajarkan bacaan sampai di sana tadinya sampai assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Fa innakum iza qultumuha. Karena sesungguhnya jika kalian membaca atau mengucapkan yang isinya doa ya. Karena sesungguhnya apabila kalian membacanya atau mengucapkannya asobat kulla abdin lillahi sholihin fis samai wal ardi. Maka itu berlaku atau kena kepada seluruh hamba Allah yang soleh fis samai wal ardi, baik di langit ataupun di bumi. Itunya karena ada assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, apabila kalian berdoa seperti itu, membaca tasyahud seperti itu, maka itu berlaku menyeluruh bagi seluruh hamba Allah yang soleh
baik yang berada di langit ataupun yang berada di bumi. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi mengajarkan bacaannya, ya, tasyahudnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, jadi kalau tanpa yang tadi ya nyambunglah ke tasyahud. Sekali lagi berarti nih hadisnya seperti ini. Ibnu Mas'ud mengatakan, dulu apabila kami bermakmum kepada Rasulullah SAW, kami membaca assalamu ala Jibril wa Mikail, assalamu ala fulan wa fulan. Ini bacaannya yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud. Assalamu ala Jibril artinya adalah mudah-mudahan keselamatan dilimpahkan kepada Jibril dan Michael. Mikail. Gabriel dan Michael ya. Ya itu aksen lidah mereka gitu ya, Jibril dan Mikail. Dan mudah-mudahan keselamatan dilimpahkan kepada, disebut nama, nyepuh si fulan dan si fulan gitu loh, disebut nama. Nah, Ibnu Mas'ud kan membaca bacaan ketika duduk tasyahud itu seperti itu. Setelah selesai sholat, kemudian Rasulullah SAW membalikan badan menghadap kepada kami, lalu beliau bersabda, innallaha huwas salam, sesungguhnya Allah itulah assalam. Jadi keselamatannya dalam bahasa kita diartikannya keselamatan. Ini kan yang bacaan istighfar. Bacaan istighfar setelah sholat wajib kan ada zikir atau wirid. Setelah sholat wajib ada zikir atau wirid. Bacaan pertama adalah istighfar 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah keselamatan. Wa minkas salam, dan hanya dari engkaulah keselamatan. Itu kan bacaannya demikian ya, setelah istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini Rasulullah di sini menyebutkan innallaha huwas salam. Pada zikir yang tadi Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah salam. Jadi ngaran antas salam teh. Jadi ngaran radio antas salam. Wanionnya eta ngaran eta. Make ngaran antas salam itu. Nah, apabila kalian sholat maka ucapkanlah. Ini di kalangan ulama disebutnya ahli fikih istilahnya. Di kalangan ahli fikih disebutkan atau disepakati inilah bacaan tahiyat terbaik. Dikenalnya di kalangan para ulama itu ini tasyahud atau tahiyatnya Ibnu Mas'ud disebutnya. Itu muncul yang terkenal, bukan buatan Ibnu Mas'ud, ini Nabi yang mengajarkan nih. Kalau Ibnu Mas'ud justru tadi yang sebelumnya yang bacaannya adalah assalamu ala Jibril wa Mikail, itu yang dari Ibnu Mas'ud. Oleh Rasulullah SAW kemudian kan diganti. Rasulullah kemudian mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud. Nah, dikenallah inilah tasyahudnya Ibnu Mas'ud, sebutannya ya namanya. Inilah tasyahud terbaik, yaitu at-tahiyyatulillah. Ini nih redaksinya demikian ya. Jika kalian sholat atau tasyahud bersihnya di sini, bacalah at-tahiyyatulillahi was-sholawatu wat-thayyibat. At-tahiyyatulillah. At-tahiyyat itu maknanya beragam, banyak. Ya, at-tahiyat itu ini ada yang mengartikan at-tahiyat itu keabadian, ada yang mengartikan sama dengan assalam, ada yang mengartikan keagungan,
ada yang mengatakan kesempurnaan. Segalanya sih bu, bagi Allah semuanya at-tahiyatu lillah. Apa sih at-tahiyat? At-tahiyat mah keagungan, kemuliaan, kehormatan, ketinggian derajat, kekuasaan, segalana lah. Lillah di sini milik Allah. Wassalawatu wattayyibat. Demikian juga as-salawate, keselamatan dan kesejahteraan. At-thayyibat itu segala sesuatu yang baik. Ya, itu makna singkat saja nih ya. At-tahiyat tulillah itu bacaannya nih. Ya, ucapkanlah gitulahnya Rasulullah mengajarkan. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Nah, sampai selesai. Di kalangan para ulama ahli fikih itu disebutkan bahwa inilah bacaan tahiyat atau tasyahud terbaik, yaitu tasyahudnya Ibnu Mas'ud, gitu, terkenal demikian. Yaitu yang ini nih ya, at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan keselamatan atas kalian wahai Nabi, juga rahmat dan berkah-berkahnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mudah-mudahan keselamatan dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, terkait yang barusan gitunya, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani ini memberi sedikit penjelasan seperti ini. Bacaan ini ya, assalamu alaina, kan dilanjutkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila berdoa, ini mengajarkan juga hanya apabila berdoa jangan hanya untuk diri sendiri. Nah, ini mengajarkan berarti nih, assalamu alaina, mudah-mudahan keselamatan bagi kami, dan gitulahnya mudah-mudahan keselamatan bagi seluruh tadinya seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Artinya tidak egois itu kalau berdoa itu hanya untuk dirinya saja gitu ya, doakan juga orang lain, itu satu. Kemudian yang kedua, biar bagaimanapun kalau berdoa dahulukan untuk diri sendiri. Ya kalau berdoa itu dahulukan untuk diri sendiri. Dengan bisa lah kita kaitkan itu dengan dalil lah itu ya. Dengan dalil bahwa biar bagaimanapun itulahnya setiap orang itu akan datang menghadap kepada Allah sendirian tanpa orang lain. Artinya yang pokok adalah selamatkan diri masing-masing. Ya selamatkanlah diri, berdoa, utamakan, dahulukan untuk dirinya sendiri. Seperti ini juga yang Nabi Nuh pernah berdoa untuk dirinya juga untuk yang lain. Nabi Ibrahim pernah. Kalau Nabi Ibrahim diantaranya yang ini nih, Allahumma gfirli wali walidayya walil mu'minin. Jadi Nabi Ibrahim tidak lupa mendoakan orang-orang yang beriman. Tapi Nabi Ibrahim tetap mengutamakan dirinya sendiri. Yang paling dulu disebut, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mukminin, barulah juga seluruh kaum mukminin. Artinya ini memang dicontohkan oleh Allah, yaitu melalui ini diantaranya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mendoakan diri sendiri juga mendoakan orang lain. Assalamu alaina, mudah-mudahan keselamatan dilimpahkan kepada kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan
keselamatan juga bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, saya kira itulahnya untuk bab ini nih, karena kurang lebih sama aslinya, kurang lebih sama masalahnya, pembahasannya antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Yang beda itu cara duduknya, sebetulnya hanya itu kan yang membedakan. Tadilah sudah panjang lebarnya. Beda cara duduknya karena beda apa yang akan dilakukan kemudian. Setelah tasyahud awal itu kemudian berdiri, kalau setelah tasyahud akhir kemudian salam. Nah, ternyata itu yang membedakan cara duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Tasah beres lah berarti 2 bab ya. Nah, nanti bab berikutnya ini bab ini nih, doa sebelum salam judulnya. Babud du'ai qoblas salam. Nah, ini kaifiatnya sudah hampir selesai nih. Terakhir bab 152 nih, babut taslimnya, bab salam. Sebagai ini ya, sebagai akhir gitu, akhir dari rangkaian amalan sholat itu adalah salam. Nah, nanti bagaimana kaifiatnya gitu ya, bagaimana kaifiatnya. Terakhir nanti bab 152 nih,